Kita perhatikan buku pedoman kita. Materi pengajaran untuk kebaktian minggu di tanggal 19 Januari untuk adik-adik kita itu bahan Alkitabnya dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Bacaan remaja dari Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Lalu tema ada 3 bagian di sini. Untuk kelas balita tubuh Kristus, sedangkan di kelas anak kecil itu tinggal tambah kata kita tubuh Kristus. Dan di anak tanggung dan remaja itu ada temanya banyak anggota tapi satu tubuh. Lalu ada ayat hafalan Kolose 3 ayat 15a. Dan kami coba rangkum apa yang menjadi tujuan pengajaran kita di hari Minggu ini kepada adik-adik kita. Yang pertama adalah supaya anak KKR dapat menjelaskan arti tema sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Lalu anak dapat menyebutkan bagian tubuh yang ada dalam teks. Yang ketiga, anak dapat mendaftarkan anggota tubuh Kristus beserta fungsinya masing-masing. Lalu yang terakhir, anak dapat menyatakan tekad sebagai anggota tubuh Kristus melalui ungkapan atau nyanyian atau apa nanti para pelayan KKR bisa tambahi. Lagu tema seperti yang disampaikan di buku kita, pertama adalah Aku Anak Raja, lalu ada lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi, Tanganku Kerja Buat Tuhan, lalu Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Sekarang sebelum kita masuk di penjelasan bahan Alkitab kita mau baca dulu teksnya dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ya, terima kasih Kak Ulan. Sekarang kita mau baca bahan Alkitab untuk remaja. Ya, kami baca dari Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, itu dua bahan kita, ya, pelayan KKR, bahan Alkitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20 dan bacaan remaja Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Sekarang kita mau lihat penjelasan bahan Alkitab. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Pertama, ya, surat 1 Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Seperti kita ketahui, Rasul Paulus ada 13 suratnya ya yang diberikannya kepada beberapa jemaat gereja dan juga ada dalam bentuk personal ya kepada pribadi-pribadi para pelayan pada saat itu. Dan salah satu dari 13 surat Rasul Paulus yaitu adalah surat 1 Korintus. Dan seperti namanya, nama Alkitab ini, surat ini diberikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Sedikit tentang kota Korintus. Kami rasa para pelayan KKR sudah sering mendengarkan informasi ini bahwa kota Korintus itu adalah sebuah kota kosmopolitan di Yunani pada abad pertama. Jemaat di sana, ya, dan itu juga dipengaruhi oleh masyarakatnya pada umumnya, itu terdiri dari berbagai latar belakang sosial,
ekonomi, dan budaya. Jadi kota Korintus itu kota yang kaya, kaya dengan budaya, kaya dengan secara materi, ya secara sosial sangat kaya. Itu kota Korintus, maka dia adalah kota kosmopolitan kan gitu. Dan ternyata di tengah-tengah ada kelebihannya kota Korintus ini, tapi ini juga mendatangkan tantangan. Ya, tantangannya apa? Karena mereka terdiri dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga sangat rentan dalam menghadapi tantangan perpecahan, persaingan, dan juga perbedaan. Dan pada saat itu, salah satu isu yang Paulus tangani ya di kota Korintus itu terlihat di pasal 12 yang menjadi teks ya bahan Alkitab kita untuk hari Minggu tanggal 19 ini. Yang mana adalah pada saat itu ditemukan situasi kondisi jemaat yang sama-sama kita ketahui juga ada informasi kepada kita bahwa jemaat kota Korintus itu dikaruniai dengan karunia-karunia roh yang beragam-ragam ya, luar biasa. Jadi memang mereka itu luar biasa secara intelektual dan juga sangat luar biasa dengan karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi ternyata ya, lain KKR justru ini menjadi tantangan bagi mereka sehingga akhirnya satu dengan yang lain merasa menganggap bahwa karunia yang dimilikinya jauh lebih baik dari karunia yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya seperti karunia berbahasa roh ya. Jadi orang-orang yang memiliki karunia berbahasa roh merasa bahwa ya karunia yang lebih keren, karunia yang lebih berguna, yang lebih penting di tengah-tengah gereja pada saat itu, di tengah-tengah persekutuan, sedangkan yang lain itu nggak berharga gitu, nggak penting. Sehingga inilah yang mengakibatkan terjadi perselisihan, akhirnya mengarah kepada perpecahan, kan gitu dia. Maka kita lihat bagaimana pada saat itu Rasul Paulus ketika mendengar informasi ini memberikan suratnya, ya surat nasihat, surat pastoral, mengingatkan jemaat Tuhan apa yang mereka pahami pada saat itu tidaklah benar, sehingga seperti kita ketahui untuk memudahkan kita memahami sesuatu hal, kadang-kadang perlu dibuat analogi, dibuat ilustrasi, kan gitu ya. Dan juga Paulus ternyata pada masa itu juga suka memakai analogi ya atau metafora atau cerita. Kalau Tuhan kita Yesus itu suka memakai perumpamaan kan gitu dia. Nah, Paulus dia memakai analogi tubuh ya, dia pakai analogi tubuh untuk menjelaskan prinsip kesatuan dan keragaman di dalam gereja dan dia katakan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya, gereja dalam artian siapapun yang di dalamnya, apapun latar belakang sosialnya, budayanya, ekonominya, semua adalah tubuh Kristus. Sehingga kita lihat bagaimana mulai dari ayat 12 sampai 20 Rasul Paulus ya sangat menekankan bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran yang unik dan penting sehingga tidak ada satupun yang boleh merasa lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lainnya. Nah, firman Tuhan dalam teks ini, ya, dalam bahan Alkitab kita ini menunjukkan bahwa gereja adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Ya, meskipun terdiri dari banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda, sama seperti tubuh manusia, ya. Jadi gampang sekali seperti kita memahami, sama seperti tubuh manusia yang berbeda-beda, tapi semua itu memiliki peran khusus, ya, dan semua itu berguna untuk saling melengkapi. Apalagi yang boleh kita terima dari teks kita ini, pelayan KKR, pertama adalah oleh karena itu kita tidak perlu ada sikap superioritas gitu ya, merasa lebih hebat, lebih super dari yang lainnya, dari mereka yang merasa karunia mereka yang lebih penting. Sebaliknya firman Tuhan dalam teks ini menegaskan bahwa semua anggota sama-sama penting dalam rencana Allah terlepas dari peran atau karunia mereka. Setiap anggota tubuh saling membutuhkan. Ya, seperti tubuh kita lah ya, banyak anggotanya, tangan, mulut, tadi sudah dijelaskan di teks kita, saling membutuhkan. Tidak ada yang dapat berfungsi secara independen. Hal ini mengajarkan jemaat untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, termasuk kita ya. Dan kita lihat di ayat 13, Paulus menjelaskan bahwa semua orang percaya. Jadi ini juga ya, ada masalah klasik di orang-orang gereja mula-mula pada saat itu antara orang Yahudi dan non-Yahudi kan gitu ya, antara budak dan orang merdeka, antara orang yang dibaptis dengan Roh Kudus kan gitu ya. Tapi maaf, maksud kami semua itu boleh berbeda tapi semua dibaptis dalam satu roh dan menjadi satu tubuh. Dan ini menekankan bahwa Roh Kudus adalah sumber kesatuan di tengah keberagaman kita.
Paulus mengingatkan bahwa Allah yang menetapkan masing-masing anggota tubuh sesuai dengan kehendaknya. Jadi perbedaan-perbedaan itu, kekayaan di antara kita semua yang beragam-ragam itu, Tuhan sendiri yang sudah menetapkan, kan gitu. Seperti pelajaran kita di 2 minggu yang lalu ya. Dengan demikian, setiap orang harus menerima dan bersyukur atas peran mereka di dalam gereja. Itu dia penjelasan tentang bahan Alkitab kita, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Nanti boleh kamu lengkapi ya, para pelayan KKR semuanya. Lalu sekarang kita lihat kegiatan pengajaran, baik di kelas balita ataupun anak kecil. Tema tubuh Kristus untuk balita, kita tubuh Kristus untuk anak kecil. Yang pertama yang boleh kita lakukan adalah mengajak anak-anak untuk membaca teks bahan Alkitab. Kalau untuk anak balita dan batita dibacakan oleh kakak gurunya ya, pelayan KKR ya. Lalu setelah itu ya seperti biasa setelah kita baca, lalu kita tanya kepada adik-adik kita, ada anggota tubuh apa saja yang disebutkan tadi dalam teks kita. Kalau semua tadi kita mendengar, jadi berikan kesempatan ya para pelayan KKR untuk adik-adik kita menjawabnya. Nanti dia bilang pasti ada kaki, ada tangan, telinga, dan sebagainya. Kan gitu dia ya. Lalu setelah itu kita boleh ceritakan secara singkat apa isi dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20 dengan gaya cerita kan gitu ya. Lalu kita bilang kepada adik-adik kita, adik-adik di Alkitab Rasul Paulus memberitahu kita bahwa gereja itu seperti tubuh. Jadi diusahakan para pelayan KKR untuk kelas balita dan anak kecil menggunakan alat peraga ya dengan mengambil gambar tubuh atau entah bisa menggunakan TV atau slide kan gitu ya biar lebih jelas kan gitu kepada adik-adik kita tunjukkan bahwa ini tubuh. Dan Rasul Paulus pada saat itu menjelaskan bahwa gereja itu berarti gereja kita semua kan gitu ya sama seperti tubuh. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah seperti bagian-bagian tubuh yang berbeda. Tubuh punya banyak bagian kan? Kan gitu ya. Ajak lagi mereka menjawab, ada tangan, kaki, mata, telinga, dan semuanya itu penting. Nanti boleh kamu tambahi ya. Lihat apa yang terjadi kan kalau kaki berkata, aku tidak mau jadi bagian tubuh lagi. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa berjalan. Atau kalau mata berkata, aku tidak mau melihat lagi, kita akan kesulitan melihat jalan dan yang lainnya gitu dia. Nanti boleh kamu tambah-tambahkan lagi contohnya ya. Tuhan menciptakan setiap bagian tubuh dengan tujuan dan itu sama seperti kita di gereja. Ya, Tuhan memberikan kita talenta, bakat, dan tugas khusus. Ada yang pintar bernyanyi, ada yang suka menolong teman, ada yang pandai bercerita, semua penting di mata Tuhan. Nanti boleh para pelayan KKR tambahi ya. Ini dia dengan metode cerita. Setelah itu nanti tegaskan kembali kepada adik-adik kita, para pelayan KKR bahwa mereka, kita semua, gereja adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Karena itu, ajak anak-anak ya membuat sebuah ungkapan untuk menyatakan tekad bahwa kita adalah tubuh Kristus. Contohnya seperti ini, mari saling mengasihi karena aku dan kau kita semua adalah tubuh Kristus. Ini boleh atau juga bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh. Atau ada contoh-contoh tekad ungkapan yang lain yang bisa kalian sampaikan ya para pelayan KKR untuk kelas balita dan anak kecil. Sekarang kita masuk di kegiatan pengajaran anak tanggung dan remaja. Temanya sama, banyak anggota tapi satu tubuh. Sama seperti di kelas batita, balita, dan anak kecil, ajak anak-anak kita di kelas anak tanggung dan remaja untuk membaca bahan Alkitab. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Lalu silahkan para pelayan yang bertugas di sini menerangkan latar belakang mengapa Paulus pada saat itu memberikan pengajaran memakai analogi tubuh kan gitu ya. Dengan kondisi yang terjadi pada saat itu seperti tadi penjelasan di Alkitab yang sudah kami sampaikan. Nah, sedikit di sini yaitu karena jemaat Korintus sedang mengalami perpecahan. Mereka tidak bisa menjaga kesatuannya, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Karena itu, Paulus menjelaskan bahwa gereja, jemaat seperti tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota, tetapi semuanya bekerja sama untuk satu tujuan.
Kita lanjutkan lagi ya, mata tidak bisa menggantikan tangan dan kepala tidak bisa menggantikan kaki. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi unik yang tidak bisa digantikan. Contohnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita di anak tanggung dan remaja, kita itu punya talenta yang berbeda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, bermain alat musik, menggambar atau mengajar. Jadi, seperti itulah tubuh manusia dengan anggotanya yang banyak. Begitu juga lah kita di dalam kehidupan ini, khusus lagi dalam gereja, bahwa semua kita berbeda-beda, tapi semua itu saling melengkapi dan semua itu penting. Kalau kita gunakan dengan baik, semua kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan kita, kan gitu ya. Jadi Tuhan yang telah menempatkan setiap anggota di tubuh Kristus sesuai dengan kehendaknya, seperti yang kami sampaikan juga tadi ya. Tidak ada anggota yang lebih penting atau lebih kecil daripada yang lain. Kita harus saling menghormati dan mendukung satu sama lain, bukannya saling meremehkan. Dan ini tadi dijelaskan di bacaan remaja Kolose 3 12 sampai 15 bahwa orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus itu harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, saling mengampuni dan saling mengasihi sebagai tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Jadi begitulah seharusnya karakter yang ada di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan, yang kalaupun di tengah-tengah kepelbagaian anggota tubuh, tapi semua adalah satu dalam Kristus ya. Kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Setiap kita memiliki talenta unik yang Tuhan berikan untuk melayani dan saling mendukung. Saat kita bekerja sama, tubuh Kristus menjadi kuat dan berfungsi dengan baik untuk kemuliaannya. Jadi sama juga seperti analogi tubuh tadi, kalau semua organ tubuh kita, anggota tubuh kita berfungsi dengan baik, yang ada tubuh kita semakin sehat, semakin kuat, dan semakin bisa beraktivitas melakukan banyak hal. Tapi kalau kurang satu, ya harus jujur ya. Maaf, bukan kita dalam rangka mengecilkan saudara-saudara kita dengan kebutuhan khusus, kita bisa perhatikan apa yang terjadi gitu ya. Pasti akan ada tantangan yang ekstra ya buat saudara-saudara yang kita kasih ini ketika mereka tidak memiliki tubuh yang lengkap, kan begitu dia. Maka karena itu ya gereja harus menjadi tubuh Kristus yang saling melengkapi satu sama lain supaya tetap boleh berfungsi dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Setelah itu kakak guru di penutup nanti boleh diajak anak untuk membuat tekad dengan bernyanyi kitab Nenden nomor 209 Perpulungan Ersadalah. Nanti boleh di aransemen dengan baik ya, atau dinyanyikan dengan baik, direkam, kita taruh nanti di Facebook, Instagram, dan YouTube-nya Bogor Barat gitu ya, supaya anak-anak kita boleh lebih berkreasi lagi dan apa yang mereka lakukan itu menjadi pengingat bagi mereka dan juga boleh jadi berkat bagi kita semua yang melihatnya, kan gitu dia. Jadi jangan disimpan-simpan aja dalam ruangan gitu maksud kami, tapi boleh dibuat lebih berkembang dia. Aktivitas kami tadi lihat di buku, kalau di anak panggung itu boleh nanti kakak guru atau para pelayan mengajak mereka menerangkan anggota tubuh Kristus beserta fungsinya. Jadi boleh dipanggil 2-3 orang anak-anak gitu ya, untuk menerangkan ini gunanya apa, ini gunanya apa. Lalu setelah itu tegaskan kepada anak-anak bahwa mereka adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Lain dari itu boleh juga dengan kegiatan menyusun puzzle. Kalau ada waktu buat puzzle ya, kayak Glerna, kita print aja misalnya satu gambar, lalu susun kayak tadi kalau di apa kita ada panitia di ramah tamah perayaan tahun baru, kan ada menyusun kata-kata ya. Ini kita boleh ambil gambar misalnya, kita potong-potong, kita ambil lalu kita bagikan mungkin buat mereka 3 kelompok kan gitu. Tapi setiap kelompok itu sudah kita ambil satu bagian dari puzzle itu. Sehingga nanti ketika mereka menyusun pasti nggak lengkap ya. Setelah itu tanya pendapat mereka, apa yang mereka rasakan ketika puzzle itu tidak lengkap. Jadi ini pelayan KKR semuanya yang boleh kami sampaikan untuk menambahi persiapan kamu dalam melayani adik-adik kita KKR di kebaktian Minggu tanggal 19 Januari ini. Tuhan yang memperlengkapi. Bujur, semangat melayani.